Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga Ananda mahasiswa gizi semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang gizi seimbang pada mata kuliah dasar-dasar ilmu gizi. Apa itu gizi seimbang? Jadi kita harus tahu dulu konsep apa yang dinamakan dengan seimbang. Nah, kita mengkonsumsi makanan, minuman dalam sehari, kemudian dibandingkan dengan kebutuhan apakah seimbang atau tidak. Jadi kalau kita di dalam menghitung kebutuhan, kecukupan zat gizi ada acuannya ya, ada panduannya. Namanya angka kecukupan zat gizi. Nah, apabila yang kita konsumsi setara atau sama nilai gizinya dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam sehari, itu yang dinamakan dengan gizi seimbang. Jadi makanan yang dikonsumsi sama dengan kebutuhan gizi yang dibutuhkan. Nah, bagaimana dengan tidak seimbang? Jadi tidak seimbang itu bisa dikatakan berlebih ataupun kurang. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan, maka kita beresiko gizi lebih. Namun sebaliknya, apabila kita mengkonsumsi makanan kurang dari kebutuhan gizi, maka kita beresiko gizi kurang. Nah, seperti yang ditampilkan pada slide ini ya, terlihat bahwa diagram sebelah kiri menunjukkan bahwa berisiko gizi lebih. Jadi seperti timbangan itu makanan itu lebih berat dibandingkan dengan kebutuhan. Sehingga berisiko gizi lebih. Dan sebaliknya pada timbangan yang kanan yang makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sedikit ringan gitu kan ya dibandingkan dengan kebutuhan tubuh yang banyak sehingga berisiko gizi kurang. Nah, kita lihat apa itu pengertian dari gizi seimbang. Nah, pengertian gizi seimbang merupakan salah satu sarana pendidikan dan penyuluhan gizi ke arah pola hidup sehat dan sadar gizi, perilaku gizi seimbang. Tujuannya apa? Tujuan dari PGS ini adalah untuk menyediakan pedoman makanan dan berperilaku sehat bagi seluruh masyarakat berdasarkan prinsip konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah penentu kebijakan, pengelola program gizi, dan semua pemangku kepentingan antara lain LSM, organisasi profesi, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, dan mitra pembangunan internasional. Bagaimana sih gizi seimbang itu bisa penting dalam kehidupan kita? Nah, kita lihat bahwa makanan atau pangan lah ya, pangan yang belum diolah ya, pangan itu mengandung berbagai macam sumber zat gizi. Jadi seperti makanan pokok, pangan sumber makanan pokok seperti karbohidrat ya. Kemudian lauk pauk mengandung protein hewani. Ada juga lemak, kemudian protein. Kemudian sayur mengandung vitamin dan mineral. Buah juga demikian vitamin dan mineral, serta air. Nah, dari komponen berbagai macam zat gizi ini memiliki perannya masing-masing. Ya, contoh karbohidrat itu berperan untuk menghasilkan energi utama, ya. Kemudian lemak dan protein juga selain untuk energi juga berperan dalam hal pertumbuhan jaringan, pertumbuhan sel di dalam tubuh kita. Kemudian vitamin untuk pemeliharaan daya tahan tubuh, untuk mencegah penyakit infeksi, dan lain-lain. Kemudian air tentu berperan sebagai pengatur, pelarut, dan media trans dalam pembentuk massa. Nah, jadi masing-masing zat gizi ini tersedia di berbagai macam pangan. Jadi tidak ada pangan atau bahan pangan yang lengkap zat gizinya. Jadi masing-masing bahan pangan ini memiliki keunggulan dan kandungan zat gizi tertentu.
Contoh, kalau sayur, sayur punya kandungan vitamin dan mineral dan juga ada serat. Namun serat atau vitamin dan mineral itu tidak tersedia pada bahan makanan pokok atau lauk dan pauk. Mungkin tersedia namun dalam jumlah yang sangat-sangat minim. Jadi kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang beragam gitu ya. Sehingga apa? Sehingga jika asupan gizi kita seimbang, beragam, maka kita akan menghasilkan kualitas SDM yang baik. Nah, sebelum menghasilkan kualitas SDM yang baik, kita derajat kesehatan kita dulu ya. Kesehatan kita bagus, kemudian status gizi kita baik, kemudian kita menghasilkan kualitas SDM yang baik. Apa dampak dari gangguan gizi? Dalam jangka pendek, gangguan gizi itu berdampak pada perkembangan otak, kemudian pertumbuhan tulang atau berat badan, tinggi badan, komposisi tubuh. Dan dalam jangka panjang ada kaitannya antara permasalahan gizi dengan pengetahuan kognitif, kemudian pendidikan, kemudian dikaitkan dengan imun, ya, daya tahan tubuh seseorang. Jadi kalau status gizinya kurang itu sangat rentan terjadinya penyakit, karena dia gampang sakit ya, sehingga imunitasnya menurun. Kemudian dikaitkan dengan pendapatan, kemudian dikaitkan dengan beberapa penyakit degeneratif lainnya. Nah, saat ini sangat digalak-galakan ya, sangat diprogramkan sekali peran gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Jadi 1000 HPK itu dimulai dari sejak usia kehamilan ya, sejak usia kehamilan mulai proses kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, pada peran gizi pada 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan hal yang sangat penting ya, window of opportunity. Jadi peluang, jendela peluang. Maksudnya apa? Karena di dalam masa 1000 hari pertama kehidupan ini kita punya kesempatan untuk merubah nasib generasi berikutnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Nah, pada saat ibu hamil ya, ibu hamil, jika ibu hamilnya mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian juga zat besinya tercukupi, energinya cukup, lemaknya cukup, maka pertumbuhan dan perkembangan anak di dalam janin akan berkembang secara optimal. Kemudian juga pertumbuhan otaknya secara optimal. Dan juga berat badannya juga bertumbuh secara normal. Sehingga dia melahirkan bayi dengan berat lahir yang normal. Nah, berat bayi yang lahiran normal, status gizi yang baik, kemudian diikuti dengan pola asuh ibu yang baik pada saat setelah ASI eksklusif ya, di atas 6 bulan sudah disapih ya, bukan disapih, diberikan makanan pendamping ASI ya, untuk periode berikutnya bagi usia 6 sampai 2 tahun ya, diberikan MPASI. Nah, bagaimana dengan 1000 hari pertama kehidupan sampai usia 2 tahun? Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah merupakan periode emas. Jadi antara usia 0 tahun sampai 2 tahun merupakan periode emas, di mana peran ibu sangat penting dalam menyediakan gizi yang baik pada anak. Jadi kalau anaknya sudah mengalami masalah gizi pada masa periode emas atau golden age ini, maka dia bersifat irreversible. Permasalahan gizinya tidak dapat dibalikan kembali menjadi normal. Ya, jadi sangat-sangat penting sekali penanaman peran gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau dia sudah terindikasi atau terklasifikasi menjadi balita yang status gizi buruk atau stunting, ya, maka dia sifatnya menetap. Ya, jadi kalau dia sudah gizi buruk, maka nanti pada masa remajanya dia pada masa anak usia sekolahnya berat badannya juga kurang, kemudian kekurangan pada remajanya dia kek. Nah, oleh sebab itu pada masa emas ini kita harus memperbaiki masalah gizinya. Apakah bisa diperbaiki, Bu? Masalah gizi tersebut bisa, sangat bisa. Dengan pola asuh gizi yang baik, pola makan yang baik gitu. Sehingga
status gizinya dapat kita perbaiki. Harapannya setelah melewati fase 1000 hari pertama kehidupan, tidak ada permasalahan gizi lagi. Nah, kita lihat bagaimana tren status gizi balita dari sejak 2013 sampai 2018. Jadi, trennya di sini ya yang batang berwarna biru itu Riskesdas 2013, sementara yang oranye itu yang 2018. Trennya di sini memang terjadi penurunan ya. Namun, permasalahan status gizi masih di atas cut off point, batasan masalah ya. Jadi kalau untuk gizi kurang atau gizi buruk itu kalau sudah di atas 10% itu sudah menjadi masalah. Kemudian untuk masalah kependekan ini persentasenya sangat tinggi ya, mencapai 37% sudah masalah yang berat ya. Nah, ini sudah menjadi masalah yang target secara nasional stuntingnya hingga tahun 2025. 2025 sampai 2030 sepertinya masih penanganan stunting. Kemudian untuk gemuk ya, gemuk di sini memang masih sedikit ya pada tahun 2018, tetapi ini sudah menjadi tren permasalahan status gizi balita. Ini menandakan bahwa masalah gizi itu tidak terlepas dari masalah gizi kurang saja, atau gizi kurus saja, atau pendek saja, tetapi ada masalah gizi yang juga belum teratasi atau tidak teratasi, seperti kegemukan. Ya, jadi seperti fenomena es ya, fenomena gunung es. Jadi yang terlihat itu hanya sebagian kecil saja yang balita gemuk. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan balita-balita yang gemuk. Demikian juga balita yang kurus dan pendek, bahkan yang sangat dan gizi buruk. Kemudian tren penyakit tidak menular dan faktor resiko. Jadi tren penyakit tidak menular itu meningkat dari tahun 2013 hingga 2018. Ada penyakit 4 penyakit tidak menular yang trennya cukup tinggi dibandingkan dengan penyakit lainnya. Itu seperti hipertensi, kemudian stroke, kemudian ginjal dan diabetes. Nah, ini penyakit yang sangat-sangat serem ya. Jadi nanti kita akan melihat bahwa ada kaitannya loh ternyata dengan kebiasaan penerapan gizi seimbang bisa menekankan kejadian tren penyakit tidak menular. Kemudian permasalahan merokok ya masih juga ada terutama pada remaja. Kemudian faktor resiko PTM juga meningkat ya. Resikonya apa? Dari penyakit tidak menular itu seperti hipertensi, diabetes, gagal ginjal kronis dan stroke. Faktor resiko PTM-nya juga meningkat seperti obesitas pada dewasa, obesitas sentral, merokok, aktivitas fisik yang kurang dan kurang makan buah dan sayur. Kemudian anemia. Anemia juga menjadi permasalahan yang sekarang bermunculan ya. Meskipun tidak persentasenya tidak cukup besar ya, tetapi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena di sini kita lihat datanya ya di Indonesia sekitar 21,7% mengalami anemia secara nasional. Jadi sudah dapat dikatakan sebagai masalah kesehatan ya tingkat menengah ya moderat. Kemudian orang dewasa gemuk makin banyak. Jadi gemuk ya tidak hanya gemuk pada seluruh badan saja, tetapi gemuk sentral atau obesitas sentral, gemuk di tengah ya. Jadi kita lihat trennya dari tahun 2007 sampai 2013 peningkatannya sangat signifikan. Dari 23,8% mencapai 32,9% itu pada wanita. Pada pria juga terjadi peningkatan. Nah, memang terjadi perbedaan ya, gemuk itu banyaknya dialami oleh wanita dibandingkan dengan pria. Mengapa? Karena memang wanita ini aktivitas fisiknya lebih rendah dibandingkan pria yang hobi bergerak gitu ya. Kalau perempuan itu hobinya sudah makan, tidur, atau nonton TV gitu ya. Atau cuma sekedar menyapu-nyapu rumah saja gitu, apalagi semenjak pandemi ini ya. Jadi kegiatan aktivitas fisiknya memang lebih rendah dibandingkan pada pria. Selain dengan kebiasaan makan pada wanita yang cukup buruk dibandingkan dengan pria. Nah, ini gemuk tengah tadi ya. Gemuk tengah memang banyak pada perempuan
dan paling banyak terdapat pada usia 45 sampai 54 tahun. Jadi antara dewasa menengah sampai dewasa akhir ini banyak sekali yang mengalami gemuk di tengah. Kenapa? Karena pada usia-usia ini masa-masa menikmati masa hidup ya, karena akhir-akhir pensiun ya, akhir-akhir masa kerja sehingga banyak duduk, tidak banyak beraktivitas sehingga resiko kegemukan di tengah kebanyakan terjadi pada usia tersebut. Tapi jangan salah, ternyata yang remaja dari usia 15 sampai 24 tahun pun sudah ada yang banyak gemuk di tengah ya, sebesar 8%. Nah, bagaimana kondisi persentase penduduk dengan perilaku hidup bersih dan sehat? Jadi ada 10 indikator ya, 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat oleh Riskesdas 2013, di mana dari 10 indikator ini, satu indikator yang masih rendah dibandingkan dengan indikator yang lainnya adalah konsumsi sayur dan buah setiap hari. Ini merupakan tantangan kita semua, bagaimana masyarakat Indonesia bisa mencintai, menyukai konsumsi sayur dan buah setiap hari. Tadi kembali di awal, peran konsumsi buah dan sayur itu apa? Sayur dan buah itu merupakan sumber vitamin dan mineral. Jadi ini ada kaitannya dengan kejadian anemia. Kenapa? Sayur dan buah terutama ya mengandung vitamin C ya. Vitamin C salah satunya adalah jeruk misalnya ya. Itu ada kaitannya dengan anemia, di mana memang anemia diakibatkan oleh orang yang kekurangan zat besi. Nah, zat besi itu penyerapannya dibantu oleh salah satunya vitamin C. Nah, jadi konsumsi sayur dan buah tiap hari yang sangat rendah pada penduduk Indonesia juga dibarengi dengan kejadian anemia pada penduduk Indonesia. Jadi masih banyak ya di antara kita barangkali mahasiswa masih ada yang nggak suka sayur dan buah. Tolong ditingkatkan lagi untuk konsumsi sayur dan buahnya setiap hari. Nah, kemudian selain permasalahan tersebut ada muncul permasalahan sarapan. Sarapan itu baik ya, tapi masih banyak masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah banyak anak usia sekolah yang tidak sarapan. Jadi sebesar 30% anak sekolah tidak sarapan. Dan anak hanya sarapan dengan karbohidrat dan minum. Ini yang sangat-sangat sedih sekali ya. Kenapa? Karena seharusnya sarapan itu tetap menganut prinsip gizi seimbang. Maksudnya sarapan harus ada karbohidrat, yaitu nasi, kemudian ada protein hewaninya, nabatinya, kemudian sayur dan buahnya. Apa contoh sarapan yang sederhana? Ya, nasi goreng, nasi karbohidrat, kemudian ada ayam-ayam suwir-suwirnya misalnya, atau ada telur dadarnya. Kemudian yang proteinnya mungkin ada tempe gorengnya atau ada campuran kacang-kacangannya gitu kan ya. Kemudian ada sayurnya, mungkin bisa dari seledri atau sawi atau kubis dan lain sebagainya. Jadi sarapan itu bukan hanya minum dan karbohidrat saja. Jadi kebanyakan yang dianggap sarapan itu makanan yang dianggap paling simpel dan sederhana sarapan adalah dengan roti terus minum susu. Udah. Jadi sarapan yang terjadi itu fenomena pada anak usia sekolah seperti itu. Dan hal ini perlahan-lahan harus segera kita rubah pola sarapan yang baik itu seperti apa. Hampir separuh anak 44,6% sarapan berkualitas rendah. Seperti yang saya terangkan tadi ya, hanya karbohidrat dan minum saja. Jadi sudah dianggap sarapan, minum susu, makan roti, udah itu. Padahal tidak demikian. Sarapan berkualitas dapat meningkatkan kesehatan dan kemampuan belajar anak di sekolah. Jadi sudah diteliti apa kaitannya sarapan. Ternyata anak di usia sekolah yang rutin, rajin, sarapan yang berkualitas ada hubungannya dengan prestasi di sekolah. Jadi nilai akademik di sekolahnya lebih baik dibandingkan dengan teman yang tidak pernah sarapan atau jarang sarapan. Kenapa demikian? Karena dengan sarapan yang baik dan berkualitas, ya kan memberikan cadangan
energi dan zat gizi yang baik untuk anak beraktivitas, terutama pada pagi hari. Pada pagi hari kan anak-anak ke sekolah untuk belajar ya. Belajar itu kan butuh energi ya untuk berpikir, untuk daya pikir ya, kemudian juga untuk menyimak. Jadi anak-anak yang sudah sarapan itu lebih cenderung fokus dibandingkan dengan anak yang tidak sarapan atau jarang sarapan. Bagaimana pentingnya gizi seimbang? Pentingnya gizi seimbang dapat memproduksi ya, pertama kan kita memproduksi dan penyediaan pangan, kemudian menghasilkan makan dan minuman, kemudian dari makanan dan minuman muncullah zamannya zat gizi, dan zat gizi itu menghasilkan kesehatan yang baik dan bisa berakibat kepada pendidikan yang baik. Jadi kalau orang berstatus gizi baik, maka dia memiliki status kesehatan yang baik, maka produktivitasnya atau aktivitas belajarnya baik. Kemudian pendidikannya juga baik. Dengan pendidikan yang baik, maka akan menghasilkan anak yang sehat dan berprestasi di sekolah. Terkait dengan prinsip gizi seimbang, dulu kita kenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Jadi zaman 1950-an, saya juga belum lahir ini ya. Sudah ada dikenal 4 sehat 5 sempurna. Kemudian bergeser seiring waktu, terjadi pergeseran sehingga dikenal dengan terakhir 2011 itu namanya ada tumpeng gizi seimbang. Tetapi pesannya masih banyak ya. Nah, setelah 2011 maka pada tahun 2014 terjadi perubahan ya, perubahan dan penyempurnaan terkait dengan prinsip gizi seimbang atau yang kita kenal dengan tumpeng gizi seimbang pada 2014 seperti ini. Ini yang sudah paling terbaru ya, prinsip gizi seimbang. Jadi prinsip gizi seimbang ini sudah jelas di sini porsi-porsinya, bahwa di sini ada karbohidrat di level yang paling bawah, karbohidrat 3-4 porsi. Jadi karbohidrat tidak hanya nasi, karbohidrat ada ubi, kentang, jagung, singkong, dan lain-lain. Jadi jangan dibatasi bahwa kita harus makan karbohidrat itu hanya nasi saja. Tidak. Ada pangan pengganti yang setara dengan karbohidrat. Kemudian naik ke tingkat keduanya. Tingkat kedua adalah buah dan sayur. Jadi buah dan sayur, buah sekitar 2-3 porsi, sayur 3-4 porsi. Kemudian di tingkatan ketiga ada lauk hewani dan nabati sekitar 2-4 porsi dalam sehari. Nah, kemudian paling atasnya adalah gula, garam, dan lemak. Artinya apa? Paling ke atas, paling kerucut, maka semakin dibatasi. Artinya kita harus membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Gula 4 sendok makan dalam sehari, garam 1 sendok teh dalam sehari, minyak atau lemak 8 sendok makan dalam sehari. Kemudian bagaimana Bu perbedaannya dengan zaman dulu, zaman old dengan zaman now? Nah, dulu susu itu masuk menjadi makanan penyempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Sempurnanya minum susu. Sekarang ya dari tahun 2014 ya, dari tahun 2011 ya tumpeng gizi seimbang sudah tidak menyebutkan lagi bahwa susu itu adalah makanan yang sempurna. Susu itu bukan makanan yang sempurna, bukan makanan penyempurna. Kenapa? Karena susu itu merupakan bagian dari hasil olahan hewani. Sumber utamanya adalah protein, ya, asam amino, ya. Jadi yang sumber vitamin, mineral itu ada di sayur dan buah. Kemudian sumber karbohidrat, vitamin dan serat itu ada di karbohidrat. Nah, jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang beragam, bukan minum susu sebagai penyempurna. Ya, jadi itu adalah diluruskan kembali bahwa susu bukan makanan yang sempurna karena di dalam susu itu tidak ada semua zat gizi, ya. Tidak ada semua zat gizi ada di dalam susu.
Jadi kita dianjurkan untuk makanan-makanan yang beragam sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Kemudian di tumpeng gizi seimbang ini sudah dilengkapi juga dengan aktivitas fisik, mencuci tangan, personal hygiene, kebersihan diri. Itu juga mempengaruhi dari status gizi dan kesehatan dari individu. Kemudian tidak lupa memantau berat badan. Apa perbedaannya 4 sehat 5 sempurna dengan prinsip gizi seimbang? Yang pertama, 4 sehat 5 sempurna itu berisi pesan makan nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Nah, di gizi seimbang tidak hanya tentang aneka ragam makanan saja, tetapi juga dilengkapi dengan menjaga kebersihan, aktivitas fisik secara teratur, dan mempertahankan berat badan normal. Kemudian tidak termasuk jumlah yang harus dimakan dalam sehari. Tapi kalau di gizi seimbang sudah jelas, kita harus makan berapa porsi sih dalam sehari, sudah diterangkan. Kemudian di 4 sehat 5 sempurna, menyebutkan bahwa susu menjadi makanan tersendiri dan dianggap sebagai penyempurna. Nah, di gizi seimbang, susu termasuk ke dalam kelompok lauk pauk dan bukan makanan penyempurna, karena tidak ada satupun jenis makanan yang sempurna. Susu dapat digantikan dengan jenis makanan lainnya yang sama nilai gizinya. Seperti apa? Seperti telur, daging sapi, ikan, tahu, tempe yang setara dengan kelompok lauk pauk hewani ataupun nabati. Kemudian tidak menggambarkan perlunya minum air putih yang aman dan bersih pada 4 sehat 5 sempurna. Tetapi di gizi seimbang sudah menggambarkan perlunya minum air putih yang aman dan bersih. Nah, ini 4 pilar dari gizi seimbang. Kalau tadi itu tumpeng gizi seimbang ya, batasan-batasan yang harus kita pedomani. Sementara untuk 4 pilarnya ada 4. Ya, pertama kita harus mengkonsumsi makanan beraneka ragam pangan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, memantau berat badan. Dan keempat, melakukan aktivitas fisik. Kita bahas satu persatu. Untuk pilar pertama, mengkonsumsi pangan beraneka ragam. Mengapa? Karena tidak ada satu jenis makanan pun yang memiliki kandungan zat gizi yang lengkap kecuali ASI untuk bayi 0-6 bulan. Ingat, ASI hanya untuk bayi 0-6 bulan ya. Boleh tetap terus diberikan ASI, bukan boleh ya. Tetap harus diberikan ASI dari 6 sampai 2 tahun ya. Nah, ASI dan MPASI. Namun kalau untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan cukup ASI saja atau ASI eksklusif. Jadi hanya ASI saja yang diberikan pada anak usia 0 sampai 6 bulan. Karena hanya ASI yang makanan terbaik untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Ya, kalau sudah dewasa nggak bisa lagi sama ASI ya, karena kita tidak mencukupi dari ASI tersebut. Kemudian beragam saja tidak cukup, tetapi juga proporsi seimbang sesuai kebutuhan tubuh, kemudian dalam jumlah yang cukup, tidak banyak dan tidak sedikit, serta dilakukan secara teratur. Jadi jangan makannya hari ini banyak, supaya saya makan banyak aja deh biar nanti siang makannya sedikit karena udah digantikan dengan makan pagi. Bukan demikian. Jadi makan itu harus porsinya seimbang, kemudian teratur. Jadi tidak bisa hari ini banyak, besok mau makan sedikit, itu tidak bisa. Jadi ada aturannya. Kemudian pilar kedua, membiasakan perilaku hidup bersih, di mana kalau kita menjaga kebersihan, maka kita dapat mencegah terjadinya virus, bakteri, kuman sebagai penyebab penyakit infeksi seperti diare ya, yang bisa dari akibat kita jorok ya, ada bakteri, virus dan lain-lain gitu kan. Nah, penyebabnya dampaknya apa? Kalau kita terkena penyakit infeksi, nafsu makan turun ya tentu. Kemudian metabolisme meningkat, sementara kebutuhan meningkat. Nah, sehingga dampaknya adalah daya tahan tubuh yang rendah, mudah terkena penyakit infeksi sehingga muncullah status gizi buruk atau gizi kurang. Pilar ketiga, melakukan aktivitas fisik termasuk olahraga.
Mengapa? Karena untuk menyeimbangkan antara asupan dan penggunaan zat gizi utama sumber energi. Ya, jadi jika kita mengkonsumsi makanan, konsumsi sehari-hari gitu kan ya, tidak dibarengi dengan aktivitas fisik, maka pengeluaran energinya sangat rendah. Jadi terjadi imbalance, tidak seimbang. Ya, jadi kebutuhannya sudah banyak, cuman pengeluaran, kebutuhannya sudah tercukupi, asupan gizinya berlebih, tetapi tidak ada pengeluaran energinya, sehingga terjadilah ketidakseimbangan. Nah, aktivitas fisik itu dapat memperlancar sistem peredaran darah dan pemanfaatan zat gizi di dalam tubuh. Jadi kalau tidak bergerak ya dia menumpuk seperti lemak, protein ya menumpuk di dalam jaringan-jaringan tubuh. Itulah yang menyebabkan obesitas sentral, ya, kegemukan di tengah, di perutnya buncit gitu karena nggak ada bergerak sama sekali gitu ya. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian pilar keempat, memantau berat badan untuk mempertahankan berat badan normal. Mengapa? Karena dengan kita memantau berat badan secara teratur dan rutin, kita dapat mengetahui, oh ternyata berat badan saya selama 1 minggu ini terjadi peningkatan. Berarti saya harus memperhatikan pola makan saya dalam 1 minggu ini, apa yang bisa saya perbaiki. Jadi kita bisa memantau dan mengevaluasi status gizi kita sendiri. Apakah ada keseimbangan atau ketimpangan. Nah, jadi kita bisa memantau secara teratur. Bagaimana cara pemantauannya? Secara sederhana, kalau orang dewasa kita bisa menggunakan indikator indeks massa tubuh. Berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter, kemudian dikuadratkan. Nah, apabila rentang IMT-nya di antara 18,5 sampai 25, maka itu dapat dikatakan normal. Kemudian untuk anak balita, gunakan kartu menuju sehat ya, KMS. Nah, KMS itu mungkin Ananda bisa cek di Google ya seperti apa sih KMS. KMS itu yang ada grafik-grafik yang warna kuning, hijau, atau merah gitu kan ya. Jadi perhatikan di sana apakah berat badan anak sesuai dengan umurnya pada saat itu. Jadi bisa dilihat di grafik pertumbuhan. Ya, demikian penjelasan untuk materi gizi seimbang. Terima kasih. Jadi kemarin sudah banyak yang bertanya di Siakat ya. Terima kasih atas pertanyaannya, sudah saya respon. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.